Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narku sekalian, jumpa lagi bersama saya Wahyu atau Vivin di channel Deng Wahyu 37. Baik, dan narku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan dalam episode pendidikan. Pendidikan kali ini kita akan membahas persoalan bahasa Inggris. Bagaimana sih cara belajar bahasa Inggris bagi pemula atau bagi yang belum mempunyai dasar-dasar bahasa Inggris sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persoalan masalah to be. Jadi dalam bahasa Inggris yang namanya auxiliary atau kata bantu di dalam bahasa Inggris itu ada 4. Yang pertama adalah to be, yang kedua adalah to do, to have, dan terakhir adalah modal auxiliary verb. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas persoalan masalah to be. Apa sih itu to be? Jadi to be adalah kata bantu. Jadi to be itu ketika diartikan dia akan berarti ada, adalah, berada, dan kadang juga tidak mempunyai arti. Dia hanya menjadi sebuah pelengkap atau kata bantu atau tidak diartikan. Nah, bagaimana sih rumusnya berbahasa Inggris dengan menggunakan kata bantu to be? Yang pertama adalah kita dulu membuat rumusnya. Adapun rumusnya adalah subjek ditambah dengan to be dan terakhir ditambahkan dengan komplement. Saya ulangi, jadi rumusnya adalah subjek tambah to be tambah komplement. Jadi komplement di sini yang dimaksud adalah pelengkap. Contoh, apa sih itu subjek? Jadi subjek itu ada 7. Yang pertama I, he, she, it, they, we, dan you. I, he, she, it, they, we, you. Inilah yang 7 ini termasuk kategori subjek atau biasa juga kita artikan sebagai pelaku. I misalkan artinya saya, he artinya dia laki-laki, she artinya dia perempuan, it dia yang merujuk ke benda atau hewan, they mereka, we kami, dan you kamu atau kalian. Ya, saya ulangi. I artinya saya, he artinya dia laki-laki, she artinya dia perempuan, it dia yang merujuk kepada benda, misalkan kursi, meja, papan tulis, atau bisa juga merujuk ke kata hewan seperti sapi, anjing, kuda, dan sebagainya. Sementara they artinya mereka, we artinya kami, you kadang kita artikan kamu, dan bisa juga diartikan sebagai kalian ketika dia merujuk ke kata benda jamak atau lebih dari satu. Nah, kita kembali ke rumusnya tadi, penggunaan to be. Subjek tambah to be tambah komplement. Nah, tadi subjek saya sudah jelaskan, kita sekarang plus ke to be. Apa sih teman-teman daripada to be? Atau yang mana dimaksud dengan to be itu? Jadi to be itu ada 5. Ada ada is, ada are, ada was, dan ada were. Oke? Khusus is, are itu digunakan pada waktu present atau sekarang. Sementara untuk kata was dan were itu kata bantu yang digunakan untuk menunjukkan waktu past atau lampau. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam membentuk kelima itu biasanya merujuk ada 3 waktu. Yang pertama present, sekarang. Yang kedua adalah sesuatu pekerjaan telah dilakukan atau lampau, dan terakhir adalah yang akan dilakukan atau biasa dikenal dengan istilah future. Tapi kali ini kita akan membahas persoalan to be di mana penggunaan waktunya antara present dan past. Oke, nanti sekalian.
Is, are itu digunakan pada waktu present, yang tadi saya bilang bahwa ketika dia diartikan ada, adalah, berada, dan kadang juga tidak diartikan. Sementara was, were itu sama dengan artinya ada, adalah, berada, tetapi khusus penggunaan waktu lampau. Sekarang kita mau mencocokkan, misalkan subjek I dia cocoknya kemana, he, she, it cocoknya to be yang mana, they, you cocoknya to be yang mana. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh. Kita perkecil dulu ke waktu sekarang. Jadi kita belum membahas tentang persoalan lampau, jadi kita akan membahas tentang waktu sekarang dulu. Nah, rumusnya adalah subjek tambah is, are salah satunya. Jadi tinggal dicocokkan. Misalkan I itu selalunya berpasangan dengan jadi tidak boleh dirubah-ubah. Misalkan I berpasangan dengan is, I berpasangan dengan are, itu tidak boleh karena I ini pasangannya hanya tidak boleh berubah. Yang kedua, he dia laki-laki, she dia perempuan, it untuk benda atau hewan, dia itu berpasangan dengan is. Yang ketiga, they, we, you itu pasangannya adalah are. Ini waktu sekarang. Misalkan saya sekarang I am, dia sekarang he is, dia perempuan sekarang she is. Misalkan sapi itu sekarang it is, mereka sekarang they are, kami sekarang we are, kamu sekarang you are. Itu untuk kata bantunya waktu sekarang. Kalau kita mau rubah menjadi waktu lampau, kita sudah menjelaskan lampau, jadi tinggal kita cocokkan lagi. Tadi saya jelaskan bahwa kata bantu lampau studi itu ada dua, antara was dengan were. Khusus kata bantu was itu dia akan berpasangan dengan subjek I, he, she, it. Jadi ada 4 subjek yang cocok dengan was. Sementara they, we, you itu kata bantu to be lampaunya adalah were. Ya, jadi dia modelnya seperti ini. Present, was, were itu adalah past atau lampau. Jadi I am, I was, he is atau he was, she is atau she was, it is atau it was, they are atau they were, we are, they were, you are dan you were. Jadi itu sudah kita masuk, tinggal kita kalau membuat kalimat dikontekskan apakah kita akan membuat kalimat sekarang, berarti apakah dia is atau are. Kalau dia lampau tinggal dicocokkan apakah dia was atau were, tentu melihat pasangannya subjek ini. Oke? Serasa kita paham sampai di sini, kita akan lanjut. Setelah itu subjek tambah to be tambah komplement. Jadi tadi saya jelaskan bahwa komplement itu adalah pelengkap. Nah, ketika kita berbicara persoalan to be, komplement pasangan to be itu ada 5. Yang pertama adalah noun atau kata benda. Yang kedua adalah adjektif atau kata sifat. Yang ketiga adverb, kata keterangan. Jadi kata keterangan itu ada 2, bisa keterangan tempat dan bisa keterangan waktu. Bagaimana contohnya keterangan tempat? Misalkan di PKBM, di kursus, di pasar, di mana, di masjid dan sebagainya. Itu menunjukkan kata keterangan tempat. Sementara kata keterangan waktu, misalkan kemarin, hari ini, tadi jam 7 pagi, sekarang, itu menunjukkan keterangan waktu. Oke, saya lanjut. Komplementnya noun, adjective, adverb. Komplement yang keempat yang bisa berpasangan dengan to be itu adalah verb 1 plus ing yang artinya sedang. Oke, nah, jadi ketika kita berbicara kata kerja itu ada sebenarnya 3. Ada verb 1, kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Contoh, menulis, bahasa Inggrisnya kan write. Bentuk pertamanya kata kerja menulis ada write, bentuk kedua adalah wrote, dan bentuk ketiga adalah written. Write, wrote, written. Nah, apabila kita menggunakan kata kerja sebagai komplement, maka kata kerjanya itu harus menggunakan kata kerja bentuk pertama ditambahkan dengan ing. Saya ulangi, kata kerja bentuk pertama ditambahkan dengan ing. Contoh, menulis write ditambahkan dengan ing menjadi writing, artinya sedang menulis.
read membaca ditambahkan dengan ing, artinya reading sedang membaca. Begitu seterusnya, tinggal dicarikan kata kerja bentuk pertama baru ditambahkan ing, maka dia akan berarti sedang. Itu pasangan to be. Pasangan to be terakhir atau komplemennya adalah verb 3 yang berarti di atau ter, atau biasa dikenal dengan istilah pasif. Tadi kan saya sudah jelaskan ada bentuk pertama, ada bentuk kedua, ada bentuk ketiga. Write tadi misalkan menulis, wrote bentuk keduanya, written bentuk ketiganya. Jadi ketika dia diartikan bentuk ketiga berpasangan dengan to be, maka dia akan berarti di. Contoh, surat itu ditulis oleh Brother Wahyu misalkan, berarti the letter is written. Jadi dia tidak mengatakan Vivin is right. Itu salah, karena dia harus bentuk ketiga. Berarti surat itu the letter is written, ditulis by Vivin, oleh Vivin. Jadi dia harus menggunakan bentuk ketiga. Nah, itulah tadi bedanya verb 1 plus ing dengan verb 3 yang berarti dia atau ter. Kalau verb 1 plus ing berarti sedang, sementara verb 3 berarti di atau ter. Kalau sudah seperti ini kita sudah mengetahuinya, maka serasa kita tinggal bagaimana belajar bahasa Inggris secara otodidak. Yang penting rumusnya adalah 3. Subjek tambah to be tambah komplement. Saya sudah jelaskan juga bahwa itu berpasangan dengan I, is, he, she, it, are, they, you untuk waktu sekarang. Sementara I, he, she, it itu menunjukkan waktu lampau. Misalkan kemarin, 2 hari yang lalu, 3 tahun yang lalu itu menggunakan kata was. Sementara they, you berpasangan dengan were. Tinggal membuat kalimat itu kita cocokkan. Contoh, saya sedang makan nasi kemarin. Berarti kemarin itu adalah kata lampau, maka dia memakai waktu atau keterangan waktu pas. Otomatis kalau seperti itu hanya 2 kemungkinan. Kalau bukan was berarti were. Tinggal kita lihat pasangannya subjek. Kalau saya mengatakan saya sedang makan nasi, saya makan nasi kemarin, sedang makan nasi kemarin, berarti otomatis karena I di sini berpasangan dengan was, maka kita mengatakan I was eating, makan, sedang makan kemarin, yesterday. Jadi dia tidak boleh mengatakan I were, karena I itu hanya cocok dengan was untuk pada waktu lampau. Berarti I was eating rice yesterday. Tapi ketika kita menggunakan waktu sekarang, saya sedang makan nasi sekarang, I am eating rice now. Kenapa pakai Karena ini menunjukkan waktu sekarang. Saudaraku, mungkin ada yang bertanya, bolehkah ketika kita menggunakan I ketemu dengan is? Tidak boleh. Sekali lagi saya tekankan, to be ini sudah jelas pasangannya siapa, cocok dengan siapa. Ibaratnya kalaupun ini subjek adalah seorang suami, dia sudah jelas istrinya. Tidak boleh ditukar-tukar. Misalkan istrinya I, kita ambil istrinya he, she, it, itu nanti akan menimbulkan pertarungan. Begitu nah. Jadi harus dihafal ini. I am, I was, he is, he was, she is, she was, it is, it was, they are, they were, we are, we were, you are, dan you were. Tinggal dicari noun, kata benda. Apa itu kata benda? Sesuatu yang bisa dirasa, dipegang, dilihat. Misalkan meja. Saya sedang membeli meja, berarti I am buying table. Saya adalah seorang siswa. Siswa itu kan adalah kata benda, benda profesi. Berarti I am a student. Kenapa pakai Karena dia berpasangan dengan I. Dulu saya siswa, sekarang bukan, berarti dia lampau, maka dia berpasangan dengan was. I was a student. Begitu seterusnya. Adjektif misalkan kata sifat, marah, jengkel, marah, angry misalkan. Teman saya marah, berarti my friend is angry. Kenapa dia pakai is? Karena my friend itu menunjukkan teman saya, berarti bisa saja dia perempuan, bisa saja dia laki-laki. Tapi dia laki-laki dan dia perempuan pasti menggunakan pasangan is kalau waktu sekarang, dan pasangan was untuk lampau. Berarti my friend is angry atau my friend was angry, tergantung konteks waktunya. Selanjutnya adverb, kata keterangan. Saya sekarang berada di masjid misalkan. Berarti kalau sekarang I am, berarti I am in the mosque. Mosque itu masjid. Sekarang now, I am in the mosque now. Dulu atau kemarin saya ada di masjid. Yesterday
I was in the mosque. Kenapa pakai was? Lagi-lagi kita kembali bahwa lampau hanya antara was dan were. Kita lihat saja subjeknya cocoknya dengan apa. Yang keempat adalah verb one plus ing. Saya sudah tadi berikan penjelasannya seperti I am writing, I was writing dan sebagainya. Intinya kata kerja bentuk pertama tambah ing. Terakhir adalah verb three atau kata kerja bentuk ketiga yang berawalan di atau ter. Surat itu ditulis, kue itu dimakan, saya ditendang, atau apa? Masjid itu disumbang. Jadi semua kata kerja yang berawalan di atau ter, maka dia harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Tetapi setelah itu tinggal kita mencocokkan. Kalau waktunya sekarang berarti kalau bukan is atau are. Kalau waktunya lampau, kalau bukan was itu akan menggunakan kata lampau. Jadi subjek tambah to be tambah komplement. Seperti itu. Ini tadi contoh yang saya jelaskan adalah contoh kalimat positif atau pernyataan. Sekarang mungkin ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita mau membuat kalimat negatif atau misalkan menyangkal, saya bukan siswa, saya tidak sedang makan. Itu gampang dengarku. Tinggal tambahkan kata not setelah to be. Contoh, saya seorang siswa, I am a student. Saya bukan siswa, I am not a student. Saya sedang makan, I am eating. Saya tidak sedang makan, I am not eating. Jadi setelah to be baru ditambahkan dengan not. Begitu pula untuk waktu lampau, I was not, they were not. Kenapa pakai were? Karena dia berpasangan dengan they. They were not, we were not, you are not, you were not. Tinggal sesuaikan dengan komplement apa yang kita mau pakai. Apakah benda, sifat, keterangan, atau yang berarti sedang, atau berarti di, atau ter. Jadi itu tadi kalimat menyangkal. Jadi gampang sekali nah. Tinggal tambahkan kata not setelah to be itu is, are, dan was, were. Terakhir mungkin ada yang mau bertanya juga bahwa bagaimana ketika kita mau membuat kalimat bertanya. Misalkan apakah saya seorang guru misalkan bertanya kepada diri sendiri, atau ada yang mau bertanya kepada temannya, apakah kamu seorang siswa, apakah kamu seorang guru? Rumusnya bagaimana? Itu sangat simpel rekan-rekan atau narasumber sekalian. Jadi rumusnya adalah to be ini tadi yang posisinya di tengah ketika membuat kalimat pernyataan tinggal dipindahkan ke depan. Maka dia rumusnya menjadi to be tambah subjek tambah komplement. Apakah kamu seorang siswa? Kalau pernyataannya you are student, kalimat bertanyanya tinggal dipindahkan ke depan are-nya. Are you a student? Apakah kamu seorang siswa? Are you a teacher? Apakah kamu seorang guru? Kenapa pakai are? Karena you itu berpasangan dengan a atau ke were. Tapi karena waktu sekarang, maka dia memakai are. Kalau kita mengatakan misalkan, apakah kamu dulu seorang siswa? Berarti were you a student? Kenapa pakai were? Karena dia lampau. Tadi kan saya jelaskan kalau lampau antara was dan were. Jadi seperti itu membuat kalimat bertanya. Kesimpulannya adalah silakan dihafal bahwa subjek ada 7, I, he, she, it, they, we, you. To be ada 5, is, are, was, were. Is, are digunakan pada waktu sekarang atau present, was, were digunakan pada waktu past atau lampau. Selanjutnya setelah to be kita tambahkan komplement. Komplement untuk to be ada 5, noun kata benda, adjective kata sifat, adverb keterangan, verb one plus ing yang berarti sedang, dan verb three atau bentuk ketiga yang berarti di atau ter. Itu tadi kalimat pernyataan atau positif. Membuat kalimat menyangkal atau negatif, to be-nya langsung saja ditambahkan not, dan untuk bertanya to be-nya langsung saja dipindahkan ke depan sesuai dengan waktunya masing-masing. Saya rasa kalau kita sudah menguasai ini teman-teman atau nernerku yang ada di sana, itu sangat gampang kita berbahasa Inggris. Jadi tidak perlu lagi canggung-canggung bahwa semua orang itu bisa belajar bahasa Inggris ketika ada kemauan. Nah, ketika kita sudah kuasai ini, tinggal bagaimana kesadaran kita menghafal kosakata atau vocabulary kosakata setiap hari. Contoh, hari ini kita misalkan menghafal kosakata 2, besoknya 2 lagi. Karena walaupun siapa yang mengajar kita, yang mengajar kita, kalaupun malaikat misalkan yang mengajar kita tapi tidak ada kesadaran untuk menghafal kosakata, saya rasa sangat susah.
Jadi sebenarnya modalnya tinggal menghafal kosakata berapa kemampuan sehari kita. Setelah itu baru kita merujuk ke rumus ini untuk penggunaan to be. Saya rasa cukup sekian. Kali ini kita akan membahas persoalan to be. Itu adalah tugas-tugas selanjutnya kepada anak-anakku untuk bagaimana menghafal rumusnya ini dan bagaimana menghafal kosakata minimal 1 kata dalam sehari. Saya rasa cukup sekian anak-anakku. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa sedikit ada yang menambah hal-hal positif atau bisa dimengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.